Bapak Ibu adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji ayat dari surat As-Saffat, yakni ayat yang ke-162. Telah kita bahas sebelumnya, yakni ayat yang ke-149 sampai dengan 160. Untuk mengingatkan ingatan kita kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mengingkari atau pengingkaran terhadap kaum musyrik kafir Quraisy, Mekah, Arab, terkhusus tentunya, yang menuduh bahwa Allah itu memiliki anak, menganggap bahwa Allah mempunyai anak perempuan, yakni para malaikat-malaikatnya. Fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Maka Allah perintahkan kepada Rasulullah, tanya kepada mereka, apakah untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak, memiliki anak perempuan, dan bagimu adalah anak laki-laki. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari hal-hal yang mereka sifatkan. Ini adalah pernyataan yang kurang ajar dari mereka. Bapak Ibu adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ma antum alaihi bifatinin. Lewat. Di ayat ini, ayat 161, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, fa innakum wa ma ta'budun. Maka sesungguhnya kalian, wa ma ta'budun, dan apa-apa yang kalian ibadai, apa-apa yang kalian sembah, ma antum alaihi, yang kalian sembah itu, yang kalian ibadahi itu, tidaklah sekali-kali bagi kalian alaihi, terhadap Allah, bifatinin, dapat menyesatkan. Apa yang kalian ibadahi, apa yang kalian sembah, itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan orang yang beriman dari jalan Allah. Maksudnya begitu. Kemudian ilaman wasolil jahim, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka menyala. Maksudnya orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita ulas lebih luas, kami kutipkan tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, yang pertama mukhatab, maksudnya pembicaraan ini terkhusus bagi kaum musyrik Arab tentunya, kaum musyrik Arab. Maka di sini dijelaskan, beliau Imam Ibnu Katsir memberikan judul awal, la yu'minu bikalamil musyrikin illa man huwa adallu minhum. Tidaklah bagi orang yang beriman itu dengan perkataan orang-orang musyrik, perkataan mereka yang menyembah selain Allah, termasuk menganggap malaikat sebagai anak perempuan Allah, kemudian malaikat pun disembah, patung dan lain sebagainya, tidaklah bisa mereka menyesatkan orang-orang yang beriman. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, mukhatiban lil musyrikin. Maka pembicaraan ini ditujukan kepada kaum musyrik. Kemudian kata beliau, jamaah rahimakumullah, ma yang qadu lima qolikum antum alaihi minad dolalati wal ibadatil batinati
man huwa adallu minkum mimman duriyanar. Mimman durinar. Maksudnya jamaah rahimakumullah, sesungguhnya yang menuruti pendapat kalian dan kesesatan kalian serta penyembahan batil yang dilakukan oleh kalian hanyalah orang yang lebih sesat daripada kalian, yaitu mereka yang diciptakan untuk menjadi penghuni neraka. Maksudnya jamaah rahimakumullah, bahwa kaum kafir Mekah itu bersama sesembahan-sesembahan mereka, yakni patung-patung atau berhala-berhala, tidak akan bisa mempengaruhi dan menyesatkan orang-orang yang telah beriman. Orang-orang yang akidahnya telah tetap di dalam hatinya keimanannya kepada Allah. Itu terkhusus pada zaman dulu. Dan sampai sekarang pun tidak akan bisa mereka mempengaruhi orang-orang yang betul-betul beriman. Karena apa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Dasar iman mereka menuhankan patung-patung itu tidak ada. Jadi hujah mereka, alasan mereka, apa dasarnya kalian menuhankan patung? Apa dasarnya kalian menyembah berhala? Itu di mereka tidak memiliki dasar. Begitu juga jamaah rahimakumullah yang mereka katakan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Dia pun tidak memiliki hujah. Kemarin sudah kita sampaikan. Ia tidak menyukai anak perempuan, tetapi di sisi lain menisbahkan anak perempuan itu sama Allah. Dengan melecehkan Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah menuduh Allah itu memiliki keturunan. Anak. Ini juga tidak memiliki dasar sama sekali, hujah sama sekali. Bahkan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dengan jin. Kemarin kita singgung bahwasanya Allah itu memiliki hubungan nasab dengan jin. Maka ketika Abu Bakar bertemu dengan orang yang mengatakan itu, beliau pun menanyakan, lalu kalau malaikat itu adalah perempuan, ibunya siapa? Maka dia mengatakan, jamaah rahimakumullah, tidak lain adalah ibunya itu adalah anak-anak jin yang terkemuka. Ibunya itu anak-anak jin yang terkemuka. Dijelaskan dalam surah As-Saffat, wa ja'alu bainahu wa bainal jannati nasaba wa bainal jinnati nasaba. Dan mereka menjadikan antara mereka dan antara jin, maksudnya Allah dengan jin memiliki hubungan. Naudzubillah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka ketika orang-orang musyrik ini menyatakan ini, jelas-jelas hujah itu tidak ada sama sekali dan dia tidak memiliki alasan yang bisa dibenarkan. Bapak Ibu ada di jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena apa? Dasar suatu keimanan itu adalah wahyu. Dasar keimanan adalah wahyu. Kalau umat Islam, apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Termasuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis. Quran dan hadis. Dan Allah tidak pernah membenarkan statement atau pernyataan-pernyataan mereka, termasuk sesembahan mereka. Bapak Ibu dan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu diketahui bahwasanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah kuat. Maksudnya keimanannya kuat. Sehingga tidak akan terpengaruh oleh akidah yang keliru dari mereka. Kalau dahulu disebut Arab Jahiliyah, kebodohan mereka belum turun dinul Islam, sampai sekarang pun masih terulang kembali yang seperti itu. Tetapi bagi orang beriman, sekali lagi, jamaah rahimakumullah, tidak akan terpengaruh oleh akidah yang keliru. Bila ada yang terpengaruh, maka mereka adalah calon-calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan orang yang lebih sesat dari mereka.
Maka dijelaskan di sini, setelah beliau menjelaskan bahwa tidak terpengaruh man huwa adul minkum mimman duriya linar, beliau kemudian menyebutkan lahum qulubul la yafqahuna biha. Ini termasuk di dalam surat Al-A'raf. Saya copy di sini. Nah, suratnya ini. Kemudian beliau menjelaskan, kecuali orang yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu baru dia akan terpengaruh pernyataan-pernyataan mereka, ungkapan-ungkapan mereka yang mengajak kepada kesesatan. Kalau sekarang jemaah rahimakumullah, kesesatan itu dibingkai dengan sedemikian rupa. Dan terkadang media massa juga mengekspos, diunggah, seolah-olah itu kebenaran pernyataan itu. Akhirnya menjadi terbiasa, kedengaran di telinga kita menjadi suatu kebenaran. Padahal adalah kesesatan. Tapi bagi orang yang beriman, itu tidak akan terpengaruh. Maka Allah menyatakan, walaqad darokna, dan sungguh telah kami jadikan, kami tetapkan li jahannama, untuk neraka jahanam, katsiran minal jinni wal ins. Dari kebanyakan mereka adalah kalangan jin dan manusia. Yang bagaimana mereka? Lahum, bagi mereka, qulubun, yang memiliki hati. La yafqahuna biha. Dengan hati itu tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hatinya. Bukan qalbun salim yang dia manfaatkan. Tetapi terkadang hatinya mati. Kalau la yafqahuna biha itu tidak digunakan untuk memahami ayat Allah, hatinya sudah mati. Tidak sebatas marit, sakit, tapi hatinya sudah mati. Tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yun, dan bagi mereka a'yun, yang memiliki mata, penglihatan. La yubsiruna biha. Dengan mata itu tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mata, suatu nikmat yang luar biasa. Manakala kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat kauniyah misalnya, maka timbul dalam hati kita subhanallah, timbul dalam hati kita bersyukur, timbul dalam hati kita ucapan-ucapan kalimat thayyibah yang menjelaskan kekuasaan Allah adalah besar, kekuasaan Allah patut disyukuri, kekuasaan Allah tidaklah ada yang batil sia-sia. Kemudian walahum adzanul la yasma'una biha, dan bagi mereka yang memiliki telinga pendengaran, la yasma'una biha, dengan pendengaran itu tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi hati, kemudian ayun, penglihatan, hati penglihatan, kemudian pendengaran, itu tidak berfungsi. Sudah tertutup semua. Inilah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akalnya nggak dipakai. Kemudian apa kata Allah? Kalau orang sudah ketiga-tiganya itu demikian rupa, hatinya tidak dipakai untuk memahami ayat Allah, penglihatannya tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian telinganya, pendengarannya tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu adalah binatang ternak. Mereka itu binatang ternak, kata Allah. Kemudian balhum adul, dan lebih sesat dari itu. Lebih sesat dari binatang ternak. Apa kalau sudah lebih sesat dari binatang? Binatang itu jamaah rahimakumullah hanya memiliki nafsu. Dan dengan nafsu itu dia pun menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya makan sesuatu yang ditentukan Allah. Binatang, tumbuh-tumbuhan, apa dan lain sebagainya. Itu binatang. Nah, Allah menyatakan balhum adul, lebih sesat dari itu. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka orang yang bisa dipengaruhi adalah orang-orang yang lalai.
Orang-orang yang sudah merupakan ditetapkan Allah, akalnya nggak fungsi, itu baru mereka terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan mereka, pernyataan-pernyataan mereka. Bapak Ibu dari jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian dijelaskan berikutnya setelah surat Al-A'raf ini, Allah kemudian menyatakan wa hadza darbu minan nasi walladzi yang qadul idini syirki wal kufri wad dolalah. Nah, kalau orang sudah semacam ini, maka kata beliau, inilah predikat manusia yang mengikuti agama kemusyrikan, mengikuti kesesatan, mengikuti kekufuran. Maka kemudian Allah menyebutkan, innakum lafi qaulin mukhtalifun yu'faku. Ini saya tulis di sini. Kemudian Allah menyebutkan, innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat. Mukhtalifin. Yu'faku anhu man ufik. Dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran orang yang dipalingkan. Jadi orang-orang yang terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan negatif yang intinya menjauhkan dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sudah merupakan ketetapan para penghuni-penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yakni sesungguhnya orang yang sesat, maknanya ini adalah karena hanyalah orang yang ditakdirkan sesat dan batil. Di sini dijelaskan, maksudnya innama yadillu bi man huwa ma'fukun wa mubtilun. Itu mereka yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakdirkan sesat dan batil. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Saya agak keluar sedikit dari tafsir. Banyak ketika orang itu tersesat manakala dia mengikuti kebanyakan orang. Ini yang terjadi jamaah rahimakumullah. Banyak orang itu tersesat karena mengikuti kebanyakan orang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya tolak ukur kebenaran itu bukan karena banyaknya orang. Bukan karena banyaknya pengikut. Itu tolak ukur kebenaran. Tapi tolak ukur kebenaran adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab samawi, dalam hal ini adalah Al-Quran, dalam hal ini hadis, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah tolak ukur kebenaran. Tidak bisa kita mengikut banyaknya pengikut, follower atau fans. Karena antum bisa lihat sekarang jamaah rahimakumullah, banyak pengikut terkadang tidak karuan. Bersolawat saja sekarang banyak joget-jogetan. Karena pengikutnya banyak, dianggap itu kebenaran. Oh, berdoa kok sambil joget. Saya dahulu di kampung, jamaah rahimakumullah, waktu almarhum bapak masih hidup. Kebetulan kumpul beberapa tokoh-tokoh itu. Kumpul bersama. Pak Yai, bagaimana sebetulnya kedudukan sholawat itu? Sholawat itu doa, apa syair, apa sekedar kata-kata? Sholawat itu berdoa. Allahumma ya Allah, sholli, berikanlah keselamatan ala Muhammad, atas Rasulullah, wa ala ali, dan atas keluarga Rasulullah. Kita bersolat itu berdoa. Berdoa jingkrak-jingkrak. Shollu alaihi wasallam. Wah, astagfirullah. Saya kadang itu heran. Faham enggak maksudnya dia berdoa itu? Berdoa teriak-teriak.
Seharusnya berdoa itu tadarru wa khufya. Tadarru merendahkan diri dan mengharap takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi. Sekarang enggak, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bersolawat dibuka dengan dangdut. Gimana itu? Tapi pengikutnya, wow, luar biasa. Maka tolak ukur kebenaran itu tidak mengikuti banyaknya pengikut. Maka Allah mengingatkan, wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dzanna wa innahum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka tolak ukur kebenaran itu bukan banyaknya orang. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Maka rame kalau orang sudah muncul, ya mulai dulu sudah ada itu. Ada malaikat Jibril, ada nabi palsu, ada ini itu dan lain sebagainya. Rame jamaah rahimakumullah. Dan pengikutnya banyak. Maka Allah ingatkan, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi, maksudnya yang menyesatkan. Kalau banyak benar tidak apa-apa. Banyak dolal. Maka kemudian Allah menyatakan, Inna rabbaka huwa a'lamu mayyadilu ansabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi sekalipun orangnya sedikit, kita nggak perlu minder dengan sedikit jumlah. Yang penting berada di jalan kebenaran. Tidak perlu minder. Karena Allah melihat bukan dari banyaknya pengikut. Maka Rasulullah SAW bersabda, Uridat alayyal umam, faja'ala yamurrun nabiyyus ma'ahur rajul, wan nabiyyu ma'ahur rajulan, wan nabiyyu ma'ahur rahbut, wan nabiyyu ma'ahur rahtu, wan nabiyyu laisa ma'ahu akhad. Apa kata Rasul? Ditunjukkan kepadaku umat-umat. Kemudian lewat seorang nabi bersama satu orang pengikut. Nabi dapat satu pengikut. Dakwanya Nabi Nuh kemarin saya sampaikan berapa ratus tahun, 950 tahun cuma dapat 70 sampai 80. Itu pun tidak semuanya. Nabi diperlihatkan. Kemudian seorang nabi bersama dua orang pengikut. Nabi cuma dapat dua orang pengikut. Ingat Nabi Yunus 33 tahun berdakwah, dua orang yang ikut beliau. Kemudian dan seorang nabi bersama beberapa orang. Dan seorang nabi yang lewat tidak bersama siapapun. Bahkan ada nabi yang tidak mendapatkan pengikut. Jadi tolak ukur kebenaran itu bagaimana hujjah itu di atas sunnah. Al-Quran dan hadis. Bapak-Ibu jamaah rahimakumullah. Tidak melihat banyaknya orang. Maka sebagai orang yang beriman, Bapak-Ibu jamaah rahimakumullah, Allah mengingatkan, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Godaan setan itu luar biasa. Rasulullah sudah mengatakan Islam itu akan asing. Orang rajin beribadah dianggap soalim. Itu nanti sudah biasa itu. Itu soalim betul, ke masjid terus. Padahal ke masjid itu menghidupkan sunnah. Itu akan terjadi, Islam akan asing. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'min. Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Jangan takut kepada setan-setan itu. Tetapi takutlah kamu kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, takutnya cuma sama Allah. Maka tidak akan terpengaruh hal yang semacam itu. Bapak Ibu ada di jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka
sekarang ini munculnya liberal, kaum liberal. Jaringan iblis laknatullah. Yang muncul sebetulnya sudah lama sampai sekarang itu bermunculan, apalagi media yang luar biasa, media digital ini bisa kita lihat yang sudah terpendam diungkit-ungkit kembali seperti jemaah rahimakumullah, pernyataan yang nyeleneh, dan karena terus diungkap, ada yang menanggapi kebenaran, diungkap seolah-olah jadi kebenaran. Dan yang menyatakan, orang yang titelnya luar biasa, bisa S3, sampai S lilin. Ketidaktahuannya, dengan logikanya, kalau istilahnya Ustaz Samsi Ali itu logika licik. Pernyataan seperti, walaupun sudah lama, namanya jejak digital itu tidak akan terhapus. Terkadang terekspos lagi. Tidak ada perintah sholat 5 waktu itu di dalam Al-Quran. Itu kan orang bodoh begitu itu. Aqimis sholata liduluki syamsi ilal lail. Aqimis sholata liduluki syamsi. Sudah ditetapkan ulama. Ila wasakil lail. Aqimis sholata liduluki syamsi. Liduluki syamsi itu pernyataan mulai terbit duhur asar. Ila wasakil lail, maghrib isya. Ada wa Qur'an al-fajr, Quran di waktu pagi maknanya adalah sholat subuh. Tidak ada perintah sholat 5 waktu itu di dalam Al-Quran. Itu orang bodoh sebetulnya. Tidak ulama, ketika dikritisi, jawabannya nyeleneh, orang nggak paham. Itu yang bicara kalangan intelektual. Di Al-Quran dijelaskan, waktu sholat itu 5 waktu, bukan 3 waktu. Kemudian di hadis pun dijelaskan secara rinci. Ini pernyataan orang-orang yang hendak mengacaukan akidah umat Islam. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada pernyataan, saya itu sebagai seorang muslim taat, tapi anti syariat. Muslim taat, anti syariat, di mana Muslim taatnya? Itu logika-logika yang diputar. Anti syariat berarti anti sholat, anti puasa, anti ini dan lain sebagainya. Islam didirikan di atas syariat. Kemudian faham pluralis, semua agama adalah sama. Itu pun dimunculkan sampai sekarang. Jamaah rahimakumullah. Semua agama tidak sama, semua agama itu. Jelas-jelas di dalam Islam tidak ada paksaan di dalam agama. Kemudian inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min. Siapa yang mengambil wa may ghairal Islam sebagai agama dinan fala yuqbala min, maka tidak akan diterima Allah. Sudah nas. Maka sekali lagi umat Islam yang beriman itu tidak terpengaruh dengan hal yang demikian. Yang lebih parah lagi, ini diungkap lagi. Banyak podcast-podcast itu di YouTube itu. Baru-baru ini. Orang yang mempertanyakan agama itu belum sempurna. Padahal yang dikutip Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari telah kusempurnakan. Yang menyempurnakan itu Allah. Dia mengatakan agama itu belum sempurna. Karena apa? Yang menyempurnakan manusia. Itu bodoh. Sehingga dalam podcast, kita lihat orang, saya muslim. Si A mengatakan, yang satunya saya muslim. Sebagai narasumber yang dijelaskan. Secara filosofi, itu begini-begini. Al-Quran menjelaskan agama itu sempurna dan dia mengutip ayat itu. Al-Maidah itu maknanya jelas menyatakan begitu. Aneh, jamaah rahimakumullah. Tapi logika itu diputar seolah-olah itu kebenaran. Maka bagi orang yang beriman, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak akan terpengaruh yang semacam itu. Maka ketika dikritisi marah dia. Dalam bahasa Arab itu, dolun mudilun. Orang itu sesat dan menyesatkan. Dipertemukan, dia tidak bisa ngomong, memang gak paham agama.
sesat dan menyesatkan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah yang terjadi di era kita ini. Kemudian Allah kembali melanjutkan tentang ayat ini. Kita kembali ke tafsir tadi, yakni surat As-Saffat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala membersihkan para malaikat dari apa yang dinisbahkan kepada mereka, yakni yang malaikat itu dinisbatkan terhadap kekufurannya dan kedustaan yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala oleh mereka. Wa ma minna illa lahu maqam ma'lum, kata Allah. Tidak ada seorang pun di antara kami malaikat melainkan memiliki kedudukan tertentu. Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama malaikat yang telah didustakan oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Yakni malaikat ini memiliki kedudukan yang khusus di langit dan tugas-tugas ibadah mereka yang tidak dapat keluar dari jalurnya. Maka jamaah rahimakumullah, pada ayat ini dijelaskan pengakuan malaikat tentang dirinya. Bahwa malaikat itu memanggul tugas, memiliki tugas dan peranan, yakni menjalankan fungsi dan tugasnya tanpa mengurangi atau menambah sedikit pun dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika difitnah seperti itu, malaikat dibersihkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diungkapkan bahwa malaikat itu adalah memanggul tugas, memiliki fungsi tertentu, yakni menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa lihat setelah Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang telah beriman kalian, jagalah oleh kalian diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan api neraka itu adalah bahan bakarnya batu dan manusia. Waquduhan nas wal hijarah, manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilad, adalah di dalamnya adalah malaikat yang kasar, keras, giladun sidatun, keras. Nah, kemudian Allah menyatakan malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ini Allah bersihkan malaikat. Jadi malaikat itu hamba Allah. Tidak ada kaitan malaikat anak perempuan. Malaikat memiliki tugas khusus tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian wa inna lanahnus shafun, dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah. Malaikat bersaf-saf, berbaris-baris dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lanahnul musabbihun, dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sebagai hamba Allah punya tugas dan fungsi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat berbaris-baris, bersaf-saf. Kemudian malaikat itu senantiasa tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka Rasulullah di suatu hari beliau menyatakan bahwasanya ketika dalam majelisnya, at-tatus sama'u wa khukilaha anta itu
laisa fiha mawdi'a qadamin illa alaihi malak ila akhir kalam. Langit itu berdetak dan sudah sepantasnya baginya berdetak. Karena tidak ada suatu tempat pun untuk meletakkan kaki darinya, melainkan padanya ada malaikat yang sedang ruku atau sedang sujud. Allah menjelaskan di langit ini, jamaah rahimakumullah, suatu tempat itu penuh dengan malaikat. Maka langit itu berdetak. Seolah-olah pecah. Karena apa? Saking banyaknya malaikat yang ada di situ. Nah, malaikat yang di situ ngapain? Sedang ruku atau sedang sujud. Illa alai malakun rokiun aw sajidun. Jadi di langit itu malaikat berjejal-jejal bersop-sop itu ruku sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Maka ma'amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang diperintahkan Allah wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang dititahkan atau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman-Nya, wa inna lanakhnus sofun wa inna lanakhnul musabbihun. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersop-sop dalam menunaikan perintah Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah. Ayat 165 sampai 166. Dalam riwayat yang lain dari Bunda Aisyah yang mengatakan, ma minas sama'id dunya maudiun illa alaihi malakun sajidun aw qaimun fadzalika qaulu wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidak ada suatu tempat pun di langit terdekat ini melainkan terdapat padanya malaikat yang sedang sujud atau sedang berdiri. Inilah yang dimaksud firman-Nya, tiada seorang pun di antara kami para malaikat melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Ini Allah bersihkan nama malaikat. Bapak-bapak dari jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan melalui Mudzaifah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, fuddilna 'alan nasi bitsalas. Kami diberikan keutamaan di atas umat lainnya dengan 3 perkara. Kata Rasulullah. Yang pertama, ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Dijadikan sop-sop kami seperti sop-sopnya para malaikat. Itu kelebihan umat Rasulullah. Termasuk tatkala kita melaksanakan sholat. Sholat sop-sop kita disuruh meratakan, disuruh meluruskan. Banyak redaksinya, istaqimu wa'tadilu, istawu sufufakum, aqimu, dan lain sebagainya. Untuk meluruskan sop-sop. Itu kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wajuilat lanal ardu masjidan, dan bumi ini dijadikan kami sebagai masjid, tempat bersujud. Umat Rasulullah kelebihannya. Semua bumi boleh dijadikan untuk sholat. Kecuali tempat-tempat yang najis ya tentunya tidak dipakai. Kemudian waturbatuha tahuran al-khadis. Waturbatuha itu debu. Di sini maknanya tanah. Dan debu dijadikan untuk bersuci. Dan tanahnya suci lagi menyucikan. Maka jemaah rahimakumullah, sering kita dengar hadis dari Rasulullah SAW tentang malaikat yang mengamini doa-doa kita. Tentang malaikat yang memohonkan doa orang-orang soleh. Karena memang itulah malaikat. Doanya langit penuh berjejal. Tidak ada selah-selah kecuali malaikat itu bersujud, rukuk, bertasbih di atas langit. Itulah malaikat. Maka Allah bersihkan di sini. Kemudian wa inna lanakhnul musabbihun, dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makna ayat ini jemaah rahimakumullah sama dengan surat Al-Anbiya 26 ayat 29. Dan mereka berkata, Rabb yang maha pemurah telah mengambil mempunyai anak. Kata Allah, maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahulunya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka adalah malaikat. Maksudnya di hadapan mereka Allah tahu. Dan yang di belakang mereka. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain dari Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan balasan jahanam. Demikian kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian wa in kanu la yaqulun. Sesungguhnya mereka benar-benar akan mengatakan, orang kafir, musyrik, Quraisy, Mekah, dia akan mengatakan, lau anna indana dzikram minal awwalin. Kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang terdahulu, lakunna ibadallahil mukhlasin. Benar-benar kami akan menjadi hamba yang dibersihkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dari dulu mereka mengatakan, kalau seandainya sebelum Muhammad itu sudah ada Rasul yang memberikan, tentu saya akan beriman ini dan lain sebagainya. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan, wa in kanu la yaquluna law anna indana dzikram minal awalin lakunna ibadallah. Kata beliau, ai qad kanu yatamannawna qabla an ta'tiyahum. Ya Muhammadu law kana indahum may yudzakiruhum bi amrillah wa ma kana min amril qurunil ula wa ya'ti bi kitabillah. Maka kata mereka jemaah rahimakumullah, dahulu mereka itu mengharapkan kedatangan Nabi Muhammad. Kata mereka, sekiranya di kalangan mereka ada orang yang mengingatkan mereka kepada perintah Allah dan mendapatkan apa yang telah didapat umat-umat terdahulu yang diberi kitab dari sisi Allah. Itu dia mengatakan, saya akan beriman. Itu omongan mereka. Ternyata setelah Rasulullah datang, mereka enggak beriman. Setelah Nabi yang dianggap dulu kan begini-begini, terus nabinya datang, dia enggak beriman. Itu orang kafir, jamaah rahimakumullah. Maka kemudian Allah menyatakan, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'ahum nadhirul yakununa ahda min ihdal umam. Ila akhir ayat. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah. Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika datang kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka kecuali jauhnya mereka dari kebenaran. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini antaqulu innama unzilal kitab. Saya bacakan artinya saja. Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu saja diturunkan. Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami. Dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya jika kitab ini diturunkan kepada kami, tentulah kami mendapat petunjuk dari mereka. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya. Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksa yang buruk. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah ocehannya mereka. Kalau dulu gini, begitu datang kebenaran, tidak mau menerima.
Maka Allah kemudian menutup dengan fakafaru bi fasaufa ya'lamun. Tetapi mereka mengingkari Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu. Maka Imam Al-Qasim menjelaskan walihada qala hauna fakafaru bi fasaufa ya'lam wa itun akitun wa taditun syadid ala kufrim bi rabbihim subhanahu wa ta'ala wa takdibihim rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ancaman yang serius dan peringatan yang keras terhadap kekafiran mereka kepada Tuhannya dan kedustaan kepada Rasulnya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah mereka kondisinya. Dari awal kita jelaskan tadi, jamaah rahimakumullah, mulai mengatakan Allah penyembah ini dan sebagainya. Kemudian Allah membersihkan malaikatnya, itu begini-begini hamba Allah. Maka kita harus ambil pelajaran, itulah mereka kondisinya. Dan senantiasa sejarah itu akan terulang dalam suasana yang baru. Padahal sama, itu akan terulang-terulang. Dan yang paling terakhir, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disabdakan Allah, maksudnya difirmankan Allah, dan apa yang disampaikan Rasulullah, kita adalah sami'na wa ta'na. Innama kana qaulal mu'minina, sesungguhnya adalah perkataan orang-orang yang beriman, idza tu'u ilallahi wa rasuli, apabila Allah menyerunya, Rasulnya menyerunya, liyahkum bain, untuk berhukum di antara mereka, maka jawabannya tidak lain adalah ayyaqulu sami'na wa ata'na. Dia mengatakan kami taat dan taat, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.